Bagaimanakah ia dapat bertahan tanpa menjadi kecewa? Bagaimanakah seorang pemimpin dapat muncul dari keadaan yang mengerikan seperti itu? Namun yang menarik, Samuel tidak kecewa, tidak meninggalkan Tuhan maupun pelayanannya, melainkan dia justru membawa perubahan bagi bangsanya untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, kita belajar sekarang bagaimana kita menjadi pemimpin perubahan di dalam keterbatasan yang kita miliki. Yang pertama, bagaimana kita menjadi pemimpin yang bawa perubahan. Yang pertama, berani melawan arus dunia. Ikan yang melawan arus bukan ikan yang besar, tetapi ikan yang melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar seperti paus atau mega hiu, tapi kalau dia mati pasti terseret oleh arus. Sekalipun ikan itu kecil seperti Nemo, tapi kalau dia hidup pasti dia akan melawan arus. Demikian hal yang sama, bedanya orang Kristen yang rohaninya mati dengan orang Kristen yang rohaninya hidup bukan dari jabatan, pencapaian, dan kehebatannya, tetapi apakah ia mampu melawan arus dunia atau tidak? Apakah ia sama dengan dunia atau berbeda dengan dunia? Apakah ia mengikuti hawa nafsu kedagingan atau bisa menjauhi kedagingan? Apakah dia terseret oleh lingkungan atau justru bikin perbedaan? Kita belajar dari kisah Samuel yang berani melawan arus dunia, di mana keadaan pada saat Samuel hidup. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1 bagian B, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Perhatikan bahwa pada saat itu di kemah suci ada imam, ada pengorbanan, ada aktivitas yang berhubungan dengan bait Allah. Tapi yang mengagetkan, firman Tuhan jarang. Allah tidak menampakkan dirinya. Penglihatan pun tidak sering. Allah hampir tidak hadir di kemah suci. Yang ada di sana, suara Allah menjadi tidak terdengar. Wow, ironis sekali. Ada rumah Tuhan, tapi tidak ada Tuhan. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada suara Tuhan, menjadi liarlah rakyat. Betapa rusaknya waktu itu keadaan di zaman Imam Eli. Tidak bisa dibayangkan keadaan bangsa Israel sedang jauh dari Tuhan. Namun Samuel yang muda sedang dilatih membuat perbedaan. Tetapi sang pelatih utama, yaitu Allah sendiri, hampir tidak ada di sana. Ditambah-tambah anak-anak Imam Eli tidak bisa memberi contoh yang baik bagi Samuel yang muda. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak laki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Allah, sebab mereka memandang rendah korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Ayat 22. Eli setelah sangat tua, apabila didengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap seluruh bangsa Israel, bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Namun Imam Eli tidak berlaku tegas. Tidak hanya mereka memilih untuk menjalani hidup yang tidak bermola, tapi mereka juga memperkenalkan unsur-unsur dari penyembahan berhala, persundalan dalam pelayanan mereka kepada Allah. Perbuatan mereka membuat Tuhan menjadi sangat berduka, sehingga ia perlahan-lahan menarik dirinya. Firman yang menjadi jarang terdengar. Ini adalah keadaan ketika Samuel muda sedang melayani Tuhan di sana. Pertanyaannya, apakah Samuel bertahan atau menyerah? Apakah Samuel kecewa atau tidak? Apakah ia meninggalkan gereja ketika ia menjadi dewasa? Apakah ia menjadi seperti anak-anak Imam Eli yang dia dengan mata kepala sendiri atau tidak? Bagaimanakah ia dapat bertahan tanpa menjadi kecewa? Bagaimanakah seorang pemimpin dapat muncul dari keadaan yang mengerikan seperti itu? Namun yang menarik, Samuel tidak kecewa, tidak meninggalkan Tuhan maupun pelayanannya, melainkan dia justru membawa perubahan bagi bangsanya untuk hidup takut akan Tuhan. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.